Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita memulai majelis kita ini dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat darinya kita masih dapat menikmati indahnya menggali ilmu di kebun-kebun dan taman-taman surga, indahnya menjalani jalan menuju surga, jalannya para tulabul ilm, para pelajar-pelajar ilmu yang terus-menerus membekali diri dengan ilmu agar ilmu itu dapat kita amalkan, dapat kita praktekkan, memperbaiki kesalahan-kesalahan amal yang selama ini sering kita lakukan dalam kehidupan. Maka untuk menambah khazanah ilmu itu para ikhwah, di malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Baqarah. Setelah kita menyelesaikan pelajaran di tafsir ayat 226 sampai dengan 227, di mana di ayat 227 Allah menegaskan, wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Allah menyinggung masalah tolak, mencerai istri, yang terkait dengan masalah al-ila yang sudah panjang lebar kita jelaskan hukumnya dalam Islam. Kalau mereka mau berdamai, itu yang terbaik. Tetapi para ikhwah, kalau ternyata memang diputuskan harus bercerai, memang tidak dipandang ada kemungkinan baik dalam hubungan rumah tangga itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu Maha mendengar, Maha tahu apa yang terjadi dalam kehidupan di alam kita ini, termasuk yang terkait dengan problema antara suami istri. Ingat para ikhwah rahimakumullah, ada Allah yang mengetahui segala perbuatan kita. Ada Allah yang mendengar semua pembicaraan kita.
Kita tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, walau kita bisa bersembunyi dari manusia. Setelah Allah menyinggung masalah at-tolak, maka Allah berbicara tentang masalah tolak ini dan kasus cerai suami istri di ayat 228. Tapi ingat ikhwah, as-sulhu khair. Yang namanya damai, akur kembali, itu yang terbaik. Itu yang terbaik, kata Allah dalam ayat Al-Quran. As-sulhu khair. Sehingga dalam masalah problematika yang muncul di rumah tangga, cerai itu jalan akhir yang kita pikirkan sebagai solusi dari problema tersebut. Artinya para ikhwah, dijauhkan pemikiran itu dari kita. Kecuali diharuskan, sudah terkondisi menurut syariat tepat dilaksanakan, baru dilaksanakan. Kalau tidak, at-tolak itu perkara yang tidak mudah-mudah dalam problema rumah tangga. Kita di awal melangkah sudah mengarah berpikir ke jalan itu. Dalam bab talak ini para ikhwah, sebelum kita bahas ayat 228, di mana Allah di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalik in aradu islaha. Lihat ikhwah, in aradu islaha. Memang yang terbaik itu damai kembali. Itu yang terbaik dalam masalah kita berumah tangga. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu 'azizun hakim. Lihatlah firman Allah ini. Dan bagi para wanita-wanita yang dicerai suami, berarti keputusan yang dipilih suami di ayat 226 cerai. Itulah yang Allah sebut di ayat 227. Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Sudah dipandang tidak mungkin dilanjutkan bahtera rumah tangga, harus diputuskan, maka wanita itu berstatus wanita yang mutallaqah. Maka untuk wanita-wanita ini kata Allah, yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Mereka menunggu, menjalani masa penantian, masa menunggu itu selama thalathata quru, 3 quru. Nanti kita bahas makna quru karena ada berselisih ulama tentang makna ini. Dan tidak halal bagi mereka kata Allah, mereka sembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka. Menyembunyikan kondisi dirinya. Baik apakah dia hamil, dia tidak jujur dalam masa dia dicerai suami, atau dalam bab haidnya tidak hamil dia, berarti dia dalam masa haid, tidak jujur dia menyebutkan masa tersebut. Maka para ikhwah yang dimuliakan Allah, perbuatan menyembunyikan itu haram, tidak halal. Dampaknya besar, kita akan lihat nanti, besar dampaknya itu. Kalau wanita itu tidak transparan, tidak terang-terangan menjelaskan kondisi dirinya ketika dia berstatus istri yang dicerai suami. Itu pun kata Allah, kalau memang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya ini diserahkan ke wanita. Siapa yang tahu kondisi itu? Itu kan urusan rahasia dia. Jadi diserahkan ke para wanita. Allah mengancam, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, jujur. Jangan karena ingin segera mengakhiri masa iddah. Itu yang kita kenal, ma'ruf di kalangan masyarakat. Wanita dicerai di masa-masa
dicerainya dia oleh suami, dia melalui masa iddah. Ada wanita memang ingin cepat habis masa iddah sebelum tiba waktunya. Dia tidak terang-terangan menjelaskan kondisi dirinya. Berharap masa iddahnya cepat selesai. Berharap suami tidak merujuknya. Cepat pisah dari suami dan cepat menikah lagi dengan laki-laki lainnya. Wahada haram. Ada lagi tipe wanita kedua, ikhwah, yang memang dia sengaja menunda biar panjang masa iddahnya. Mungkin dia berharap suami merujuknya. Dia tidak terang-terangan menghitung masa haidnya. Dia tidak terang-terangan menjelaskan kondisi dirinya. Jadi lebih panjang masa tinggalnya di rumah suaminya. Ini semua haram. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, hai para wanita, jangan sembunyikan apa yang Allah ciptakan di rahim kalian, kata Allah. Begitulah ikhwani fiddin azakumullah. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Dan para suami mereka, wanita-wanita dicerai ini, lebih berhak daripada laki-laki lain dalam masa iddah itu untuk merujuk kembali kalau mereka ingin damai. Memang ikhwah, itulah gunanya masa iddah. Agar suami-suami itu bisa berpikir kembali atau menyesali diri merujuk lagi sang istri. Dan itu hak suami lebih kuat dari hak siapapun selain dirinya. Ada wanita memang tidak senang sama sekali sudah. Jadi dia berharap lepas dari suami dengan menyegerakan masa iddah. Ini ikhwah, termasuk perbuatan haram yang dibuat para wanita. Maka suami berhak, sehingga wanita harus transparan cerita, menjelaskan masa-masa iddahnya, berapa lama sudah berjalan. Kalau suami ingin merujuknya, ingin damai, suami lebih berhak untuk itu. Dan bagi para istri itu, kata Allah, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Mereka juga punya hak. Sebagaimana mereka punya kewajiban, mereka punya hak terhadap suaminya. Ada yang harus mereka terima sebagai istri. Inilah adilnya Islam, para jamaah. Agama yang adil. Tidak hanya menjelaskan hak suami yang harus dipenuhi istri. Tidak kalah dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala dan langsung dituntunkan Rasulnya dan disabdakannya untuk umatnya. Bahwasanya perempuan pun punya hak yang harus dipenuhi oleh suami. Seperti itu para ikhwah. Kerasnya, marahnya Allah dan Rasulullah kalau terjadi kezaliman terhadap para istri. Hak dia itu dipenuhi. Begitu. Dan walir rijali alaihinna darajah. Memang suami laki-laki itu dibanding perempuan istri lebih tinggi satu derajat. Tidak bisa sama. Suami itu pemimpin. Qawwamuna 'alan nisa. Mereka itu pemimpin yang lebih kuat dari wanita. Allah tegaskan lagi di ayat ini. Sehingga ikhwah, sudah sepatutnya bagi wanita istri itu mau dipimpin. Berikan hak suami. Dan suami-suami jangan lupa berikan hak istri. Itu seimbang itu dalam Islam. Harus kedua belah pihak memberikan hak pasangannya. Demikianlah ikhwana yang saya muliakan. Allah tutup ayat ini dengan berkata Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Wallahu azizun hakim. Sebelum kita melihat tafsir ayat ini, terlebih dahulu kita harus tahu dalam Islam ada dua jenis talak. Ada dua jenis talak, ikhwah. Aqwalul ulama itu berbicara panjang lebar dalam kitab-kitab mereka tentang kedua jenis talak ini. Namun kita bisa simpulkan hasilu ta'rif. Ini hasil definisi yang sekian banyak dari dua jenis talak itu. Talak pertama dinamakan oleh ulama dengan talaqus sunnah. Talak sunnah. Talak yang sesuai dengan syariat. Dan yang kedua tentu lawan dari itu
adalah talak al-bid'ah. Talak yang bid'ah. Nggak betul ini. Jadi mencerai istri, ikhwah, bukan asal-asal itu. Ada kaedahnya. Bukan di saat kita tidak mau lagi, tidak suka, sudah. Tanpa melihat aturannya. La. Ini kesalahan pengamalan dalam Islam. Adapun definisi dari talakus sunnah wa makana muwafiqan li kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itulah talak yang mencocoki kitabullah. Cocok pula dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah talak sunnah. Bagaimana gambarannya? Wa suratuhu, gambarannya ayutalliqar rajulum ra'atahu fi tuhrin lam yujami'ha fi. Itu dia. Talak yang betul itu para jemaah. Seorang suami itu mentalak istri dalam status istrinya lagi suci. Habis haid dan belum digaulinya. Jadi bukan suka-suka talak itu. Ada aturannya kok. Itu istri harus lagi suci. Kalau haid, tidak boleh itu. Ibnu Umar pernah mentalak istrinya lagi haid. Disuruh kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih. Jadi harus istri itu haid, suci dari haid, walam yujami'ha fi, dan dia tidak menggauli istri itu. Begitu ikhwah. Dan wajada ba'du ahli ilm, sebagian ahli ilmu menambahkan tambahan ini karena ini diperselisihkan oleh sebagian lainnya, ketentuan talak yang sunnah ini yaitu dengan ishad syahidaini, ada dua saksi. Wa ba'du al-akhar itu tidak menganggap ini termasuk definisinya. Tidak mengharuskan adanya syahidain. Ishad syahidain. Tidak harus ada dua saksi. Tapi untuk menyempurnakan itu, ikhwah, dengan pendapat ini lebih terbaik kita lakukan. Talak itu disaksikan dua saksi. Nah, karena memang para ikhwah yang mulia, kalau kita ingat proses talak, bukankah sebelum itu Islam mengajarkan problema yang sudah memuncak di rumah tangga itu sebelum proses talak adalah langkah sebelumnya melibatkan wali kedua belah pihak. Libatkan wali istri, wali suami. Mereka berembuk kayak mana ini, memberi masukan kedua belah pihak. Nah, tentu di sini akan menyebabkan kalau terjadi proses talak, nggak ada titik temu, akan jadi ada saksi yang kita pilih dari mereka. Ishad syahidain. Itu tapi ucapan ba'du ahli ilm, tidak semuanya, ba'duhum. Itulah talak yang sunnah, ikhwah. Yang intinya mencerai istri itu di waktu suci dan belum digauli. Itu yang sunnah. Maka dari itu kita tahu jenis talak kedua yaitu talaqul bid'ah. Itulah dia, fahuwa ma kana mukhalifan li kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kebalikan dari talak as-sunnah, yaitu talak al-bid'ah yang menyelisihi kitabullah, menyelisihi sunnah Rasulullah. Gambarannya wa suratuhu ayutalliqar rajulum ra'atahu wa hiya haid. Ini dia satu. Gambaran pertama. Contoh, seseorang mentalak istri lagi haid. Ini bid'ah ini, ikhwah. Talak yang bid'ah. Tidak boleh ini. Au yutalliquha fi tuhrin jama'aha fi walam yatabayyan amruha ahamalat hamla. Ini yang kedua, gambaran kedua. Ada seorang laki-laki mentalak istri dalam kondisi istrinya suci, tapi digaulinya sebelum dicerainya.
dan belum jelas kondisi istri itu, apakah dengan digaulinya itu hamil atau tidak, langsung dicerainya. Nah, jenis ini ikhwah dinamakan ulama ini tolak al-bid'i wa hadza haram. Ini talak yang haram. Islam itu memudahkan ikhwah, bukan mempersulit. Lebih baik para ikhwah, kalau memang sudah terlanjur digauli istri itu, ditunggu. Apakah dia mengandung anak hasil dari hubungan tersebut atau tidak? Karena mentalak istri di waktu hamil boleh, sah. Tapi di waktu haid salah. Dan di waktu dia suci digauli tanpa belum tahu hasil dari hubungan itu pun salah. Harusnya dinanti, ditunggu. Apakah dia hamil? Ketika positif hamil, cerailah. Karena orang hamil masa iddahnya dia lahirkan anak itu. Tapi kalau dia tidak hamil, ikhwah, maka harusnya ditalak, ditunggu dia haid, bukti dia tidak hamil dengan dia haid, kemudian dia bersuci, belum digauli, baru dicerai dia. Itu talak yang sunnah. Itulah para ikhwah yang dimuliakan Allah, dua jenis talak dalam Islam. Jadi bukan di situ teringat, di situ emosi, di situ marah, di situ muncul rasa benci, langsung kita bilang ku cerai kamu. Ini jelas perbuatan yang tidak sesuai dengan kitabullah wa sunnah Rasulullah. Ini mukhalif, menyelisihi ikhwan, walaysa muwafiqan li kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para ikhwah rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni, di jilid 7 halaman 97 beliau berbicara masalah talak ini. Kata beliau, at-talaq fat-talaqu fil haid aw fi tuhrin jama'aha fi ajma'al ulama'u fi jami'il amsar wa kullul a'sar ala tahrimih. Mencerai istri ketika haid atau ketika suci tetapi sudah digauli, itu sepakat seluruh ahli ilmu, kata Ibnu Qudamah, di seluruh negeri, di seluruh zaman, mereka sepakat hukumnya haram. Ijma' ini ikhwah, ijma'ul ulama la khilafa fih. Ijma', ajma'u, sepakat sudah. Tidak ada celah kita mau lari ke pendapat ini itu. Ini sudah sepakat, tidak boleh ini dilakukan para ikhwah. Dan ini kata beliau wa yusamma talaqul bid'ah. Kata Ibnu Qudamah, ini dinamakan ulama talak yang bid'ah, li'annal mutalliq khalafa sunnah. Yang mencerai istrinya kalau buat begitu dia menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, kata Ibnu Qudamah di surat At-Talaq, fatalliquhunna li'iddatihin. Talak mereka dengan iddah mereka. Ini diambil istinbat dari ayat ini oleh ulama bahwa tidak boleh mentalak istri dalam dua kondisi tadi, haid, suci yang sudah digauli. Dan Rasulullah bersabda, in sya'a tallaqa qabla ayyamassa fatilkal iddah allati amara Allah ayyutalliqa lahan nisa. Kata Rasulullah, kalau mau seseorang itu dia cerai sebelum dia sentuh istrinya, artinya suci. Sebelum dia sentuh lagi, cerai. Itulah iddah yang Allah maksudkan dalam ayat surat At-Talaq tadi, yang Allah perintahkan untuk dicerainya perempuan dengannya. Allah katakan dalam surat At-Talaq, fatalliquhunna li'iddatihinna. Apa itu iddah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan di hadis ini, kata Ibnu Qudamah, iddah itu insya'a tallaqa qabla ayyamassa. Fatilkal iddah. Dia cerai sebelum disentuhnya. Suci istri itu. Nah, itulah yang dimaksud Allah di surat At-Talaq ayat pertama tadi. Begitulah ikhwah, bab talak ini diatur Islam.
agar memudahkan para wanita, agar tidak menzalimi mereka, tidak menyakiti mereka. Islam atur aturan ini. Dan Islam agama yang sangat menjaga, sangat memperhatikan kemaslahatan manusia. Lihatlah ikhwan, ini salah satu bukti Islam ini agama yang tidak serampangan, tidak sembrono. Ini agama yang sangat teratur ini. Tertib. Beda para ikhwan, beda dengan agama-agama lainnya. Kita lihat, salah satu hikmah itu kita sebutkan di depan daripada tafsir ini, agar ikhwah merasakan dalam membahas tafsir ayat ini. Betul sekali memang Islam agama yang sangat mulia. Teratur sekali. Kita lihat tafsirnya para ikhwah. Ayat kata Syekh, An-nisa allati talaqahunna azwajuhunna yatarabbasna bi anfusihinna ayyantazirna wa ya'tadidna muddata thalathata quru' ay haid au athhar. Yang dimaksud ayat ini adalah wanita-wanita yang mereka dicerai suami mereka. Mereka menunggu, menanti. Ada masa penantian. Yantazirna. Mereka tunggu selama 3 quru. Apa arti 3 quru? Kata beliau, 3 kali haid atau 3 kali suci. Ikhtalafal ulama. Panjang ini perselisihannya. Sebagian bilang quru itu maknanya haid. Jadi dia tadi kan sudah suci, dicerai suami. Nah, hitung para ikhwah. Haid pertama. Itu hitungan pertama. Kemudian haid lagi. Maka wanita ini dianggap sudah habis iddahnya. Sebagian menganggap yang dimaksud quru itu suci. 3 kali suci. Dianggap begitu para ikhwah. Sucinya dihitung. Bukan masa haidnya. Ulama berselisih. Ma'anna sahih annal qur'a al-haid. Syekh Sa'di rahimahullah itu memilih pendapat yang sahih, kata beliau, quru' itu maknanya haid. Beliau cenderung ke pendapat itu. Ini hak beliau. Karena para ulama lain pun juga memilih. Naam. Walihadhihi iddatu hukmin. Masa iddah ini ada beberapa hukum lahir darinya. Di antaranya, lihat ikhwah. Al-ilmu bi bara'atir rahim. Supaya tahu bahwasanya sudah bersih rahim perempuan itu. Dari kemungkinan ada dari bibit suami lama dalam perutnya. Udah pasti betul sudah 3 kali haid. Bersih. Lihat. Teraturnya Islam. Tidak mau campur aduk yang gak nentu. Nah, ikhwan. Kemudian kata beliau, idza taqarrarat alaiha salasatul aqra, berulang-ulang 3 kali haid, kan sudah jelas aman. Berarti rahim wanita itu bersih kayak belum bersuami. Itulah masa iddah wanita tersebut. Naam. Ulima annahu laisa fi rahmiha hamlun, fala yufdi ila ikhtilatil ansab. Kita jadi tahu bahwasanya di rahim wanita itu tidak ada kehamilan dan itu tidak akan membawa kepada bercampurnya nasab keturunan. Ya, ikhwah. Lihat apa yang terjadi masa zaman sekarang ini. Wal'iyadzubillah. Ketika mereka mengabaikan hukum ini, kadang nggak dikenal lagi sudah apa betul anak itu anak suami yang baru atau mungkin malah dari suami yang lama. Masya Allah. Ikhtilatil ansab. Ini jelas kerusakan yang besar yang sangat dibenci oleh Islam. Naam. Walihada aujaba ta'ala alaihinna al-ikhbar an ma khalaqallahu fi arhamihin. Maka Allah wajibkan itu perempuan yang ditalak kasih tahu, beri kabar apa yang ada terjadi di rahim mereka. Wa harrama alaihinna kitmana dzalik min hamlin aw haidin. Haram disembunyikannya apakah dia hamil atau haid. Dia cerita baik ke suami atau kepada kalau dia sudah habis nanti ke calon suami. Perjelas. Tidak bisa, ikhwah. Ini berat masalahnya. Banyak wanita-wanita di muka bumi ini mengabaikan masalah ini. Dan akan terjadi kerusakan yang besar di muka bumi.
Karena dia tidak ingin ketika suaminya mentalaknya dalam kondisi hamil, baru hamil, masih hitungan minggu-minggu pertama, telat haid. Kemudian para ikhwah, wanita ini menikahi laki-laki lain, nikah dengan laki-laki lain. Dalam kondisi di perutnya ada kehamilan dari suami yang pertama mencerainya. Masa iddah belum berlalu. Nah, ikhwah, bagaimana mau dikatakan berlalu sedangkan wanita ini kalau jujur masa iddahnya sampai melahirkan anaknya, al-wiladah. Akhirnya dia bersuami dalam keadaan di perutnya ada kehamilan dari suami pertama. Hancurlah para ikhwah nasab. Kita lihat nanti kerusakan yang timbul. Na'udzubillah. Lianna kitmana dzalik yufdi ila mafasid katsira. Kata Syekh, menyembunyikan itu akan membawa kepada kerusakan yang banyak. Banyak kerusakannya para ikhwah. Fa kitmanul hamli mujibun an talhaqahu bighairi man huwa lahu raghbatan fihi wasti'jalan linqida'il iddah. Maka disembunyikannya itu menyebabkan anak itu para ikhwah, kehamilan itu berarti disandarkannya kepada yang tak berhak untuk dianggap sebagai bapaknya. Ini kan sudah rusak para ikhwah yang mulia. Hanya gara-gara wanita itu ingin cepat buru-buru habis iddah. Hanya karena ingin cepat buru-buru habis iddah. Fa idza alhaqatuhu bighairi abi. Kalau sudah anak itu disandarkannya kepada selain bapaknya, hasala min qat'ir rahim. Terjadilah putusnya tali silaturahim dengan bapak kandungnya. Tentu anak itu berstatus anak bapak yang baru. Padahal sebenarnya bapak yang lama. Berarti kan kita putus hubungan silaturahim anak ini sama bapak yang sebenarnya. Karena dia sudah dinisbatkan ke bapak yang baru. Coba. Kerusakan apa lagi yang lebih besar dari ini para ikhwah dalam bab hubungan silaturahim. Sampai Rasulullah dalam hadis sahih menegaskan la yadkhulul jannah qati'ur rahmi. Tidak masuk surga orang mutuskan silaturahim tanpa haknya. Itu dalam kondisi orang hidup. Ini belum lagi terjadi, ikhwah, belum hidup. Sudah diputuskan itu dengan menyandarkan nisbat anak ini ke bapak yang baru padahal dia anak dari bapak yang sebenarnya suami pertama ibunya. Begitu pula kata beliau wal irth, masalah waris rusak ikhwah. Kemudian wahtijab maharimi wa aqaribihi anhu, masalah ihtijab dengan mahramnya dia untuk berhijab atau tidaknya. Kalau anak ini perempuan, Masya Allah, begitu rusaknya ikhwanna. Wa rubbama tazawwaja zawata maharimihi. Kadang-kadang dinikahinya orang yang satu mahram sama dia. Iya ikhwah. Tentu anak ini enggak beranggapan salah kalau dia menikah dengan anak mantan dari suami pertama ibunya. Karena dia beranggapan ikhwah anak bapak yang baru. Padahal itu mahramnya, itu saudaranya. Coba rusak semua kata beliau. Mafasid katsirah. Kemudian wa hasala fi muqabalati dzalik ilhaquhu bighairi abi. Masya Allah. Terjadi lagi. Anak ini akhirnya disandarkan nasab kepada yang bukan bapaknya, wa thubutu tawabi dzalik minal irsi minhu walahu. Akhirnya kalau udah disandarkan ke yang bukan bapaknya, tentu bab waris mewarisi dianggap inilah jalurnya. Sahih? Padahal bukan ini, ke sana. Coba. Akhirnya lari kemari. Udah dianggap ini bapaknya. Hak waris pun dianggap bersambung antar mereka. Wa min ja'li aqaribil mulhaq bihi aqaribun lah wa fi dzalika minasyarri wal fasad ma la ya'lamuhu illa rabbul ibad. Akhirnya dijadikanlah yang harusnya kerabat, yang dianggap kerabat menjadi kerabat yang sebenarnya. Coba. Harusnya bukan kerabat yang sebenarnya, kerabat jauh dianggap jadi kerabat yang dekat. Nasab rusak. Auzubillah. Maka mengerikan ikhwah, mengerikan sekali. Apa yang hari ini kita saksikan di kaum muslimin perbuatan ini. Kerusakan yang besar, ikhwanna, kerusakan yang besar. Dan itu kerusakan kata beliau
Tidak ada yang tahu dampak buruknya, seberapa besar kerusakannya kecuali Allah pemilik semua hamba. Artinya nggak tergambar kita. Ngerinya fenomena itu di masyarakat ini. Walau lam yakun fi dzalika illa iqamatuha ma'aman nikahuha batil fi haqqih. Dan kalau nggak ada itu semua, maka ikhwah, sekedar saja orang ini nikah yang batil menurut haknya, udah cukup itu. Artinya ikhwan, andai kata nggak ada kemungkinan tadi, sekarang ini saja sudah nikah batil antara si perempuan ini dengan laki-laki suami yang baru. Ketika urusan iddah ini belum tuntas, itu udah cukup, nikahnya batil. Kalau nikah sudah batil, apa yang terjadi ikhwah? Wa fihi al-israr 'ala al-kabira al-'azima wa hiya zina. Terjadilah dalam perjalanan nikah itu terus-menerus pasangan baru ini menjalani dosa besar yang begitu besarnya, yaitu zina. Lakafa bidzalika syarran. Cukuplah itu kejahatan dalam pernikahan tersebut. Andai kata kita nggak pandang kerusakan nasab-nasab tadi, cukup mereka ini bersatu dalam ikatan zina, cukup kerusakannya sangat besar, dan mereka beranggapan kami halal. Luar biasa ya ikhwah, Islam lihat menjaga urusan ini. Tertib sekali. Karena Islam ini sangat sempurna. Memang fokus agama ini diturunkan Allah ke Rasulullah untuk perbaikan bagi manusia, rahmah. Siapa saja mendalami hukum Islam ini, kata ulama, dia akan rasakan itu. Bahwa agama ini rahmatan lil alamin. Terbaik. Gak ada pilihan lain sudah. Setiap orang-orang yang mengamalkan, mempelajari, menggali Islam, paham dia. Memang tidak ada lagi agama yang terbaik selain ini. Begitulah para jemaah rahimakumullah. Wa amma kitmanul haid, adapun menyembunyikan haid, tadi menyembunyikan kehamilan. Kalau wanita ini menyembunyikan haid bi anista'jalat wa akhbarat bihi wa hiya kadzibah. Dia beritakan, dia mau buru-buru, dia beritakan kondisi haidnya yang sebenarnya. Dia udah jatuh kepada status wanita pendusta. Apa kerusakan yang timbul? Dia nggak jujur. Ya, dia nggak jujur ikhwah tentang haidnya. Fa fihi min inqita'i haqqi zauji anha wa ibahatiha li ghairi. Dengan tidak transparan dia menceritakan haidnya, di situ terdapat kerusakan, diputuskannya hak suaminya yang belum masanya. Dipercepatnya. Dia bilang, saya sudah habis masa iddah, sudah haid. Padahal belum ikhwah, masih ada waktu tenggang untuk ditunggu. Dia buru-buru. Itu kerusakannya apa? Harusnya suami masih bisa lagi berpikir sekali masa haidnya, di masa iddah itu putus sudah dengan kedustaan wanita ini. Dan dia seakan-akan dengan itu pula menghalalkan dirinya dinikahi laki-laki lain. Karena laki-laki lain memandang udah habis iddah wanita ini. Bukankah ini kerusakan yang besar? Suami itu Allah bilang di ayat tadi, lebih berhak atas istri itu dari orang lain. Dengan dia tidak cerita terang-terangan, dia dusta tentang haidnya, maka ikhwah, akan muncul kerusakan ini. Dia zolimi hak suaminya, na'udzubillah. Nah ini tidak boleh para jemaah rahimakumullah. Wa ma yatafarra' an dzalika minasyarri kama dzakarna, dan apa yang bercabang dari itu kerusakan yang kami sebutkan tadi. Wa in kadzabat wa akhbarat bi adami wujudil haidi la tatulul iddatu fata'khudh minhu nafaqatan ghairu wajibah alaih. Kalau dia dusta, dia beritakan dengan sesuatu yang tidak ada haid katanya, enggak dapat haid padahal udah haid. Ya haid kan tidak transparan, urusan pribadi perempuan. Kata ayat 3 kali haid bukan hitungan bulan. Enggak. Bisa saja wanita telat haid. Padahal seharusnya dia sudah haid tanggal sekian. Suami tanya, sudah haid kamu? Yang mencerainya ini. Belum. Dia berharap makin panjang masa iddahnya, setidaknya
Kalaupun suami memang udah nggak mau lagi sama dia, aturan Islam apa ikhwah? Wanita ditalak raj'i, talak yang bisa rujuk, talak 1, talak 2, itu dikasih rumah, dikasih makan. Berarti kata beliau, panjang masa iddahnya, dia makan nafkah yang nggak wajib diterimanya. Dimakannya harta suaminya melebihi jatahnya. Karena wanita di masa iddah, suami tidak boleh melepaskan begitu saja. Harus dinafkahi itu. Harus tinggal di rumah suaminya. Habis masa iddah, nggak juga mau rujuk, baru suruh keluar rumah kita. Habis jatah dia makan harta kita. Maka ikhwah, andai kata juga, ketika masyarakat sekarang sudah terbiasa kasus cerai suami istri, ditalak raj'i, talak yang bisa rujuk kembali, kemudian seorang istri itu pergi atau diantar suami ke rumah orang tuanya istri, mertuanya si suami, maka hak nafkah bagi istri yang memang suami yang ngantarnya, bukan lari dari rumah suami, harus dikasihnya itu, dipenuhinya ke istri tersebut sampai habis masa iddahnya. Nah, ada istri yang memang takut dia, kalau habis masa iddahnya sesuai waktunya, tentu nafkah putus. Diakali dengan berkata, masa haidnya belum datang, padahal sudah mau masuk yang kedua. Yang pertama katanya lama ini, telat haid. Nggak hamil dan juga tidak haid. Wanita kadang mengalami kondisi begitu. Telat haid tapi juga tidak hamil. Tidak teratur dia. Ini jelas ikhwah, sudah zalim wanita ini makan nafkah yang enggak wajib dia terima, bal yasahat 'alaiha muharrama min jihataini. Bahkan untuk wanita ini sudah terjadi mengalir pada dia perbuatan yang diharamkan dari dua sisi. Pertama, min kauniha la tastahiqqu, pertama dia tidak berhak. Itu sisi keharaman pertama yang dia terima, dia enggak berhak untuk itu. Wa min kauniha nisbatuhu ila hukmi syar'i wa hiya kadzibah. Dan dari sisi hukum syariat, dia pendusta. Dia pendusta, ikhwanna. Wa rubbama raja'aha ba'da qida'il iddah. Lebih parah lagi, ikhwah. Kadang suami merujuknya padahal sudah habis iddahnya dari sebelumnya. Karena di aturan Islam, ikhwah, kalau habis masa iddah wanita cerai, suami baru mau merujuk, itu nggak bisa rujuk begitu saja kayak waktu masih ada masa iddah. Nikah lagi, nikah ulang kata kita. Apa yang terjadi, ikhwah? Bayangkan. Yang harusnya nikah kembali, nikah lagi. Tapi gara-gara dia tipu masa haidnya, dia ulur-ulur. Suami berpikir, oh ini masih masa iddah. Padahal udah lama lewat, sudah seharusnya. Saya rujuklah kamu. Dalam kondisi rujuk gitu aja, tanpa ada akad baru. Rusaklah hubungan mereka. Mengerikan para jemaah yang saya muliakan kalau udah dilanggar agama ini. Mengerikan sekali. Fayakunu dzalika sifahan, naudzubillah. Apa yang terjadi? Jadilah itu zina. Suami enggak menduga. Dia pikir masih dalam masa iddah. Karena memang dia hitung menurut laporan istrinya, masa haidnya baru habis sekarang misalnya. Padahal udah habis sebelumnya. Istri itu mengulur-ngulur memberitahu masa haidnya. Apa yang terjadi? Rujuknya mereka itu sifahan likauniha ajnabiyah anhu. Itu perempuan ajnabi, bukan istri. Ingat ikhwah, kalau masa iddah habis, perempuan itu judulnya enggak istri lagi sudah. Udah wanita lain. Nah, wanita lain cemana kita bisa menggaulinya? Nikahi dulu. Maka dikasih Allah masa iddah itu cukup lama, 3 quru, 3 haid. Kalaupun normal haid perempuan 3 bulan. Oh, enggak juga tenang hati itu mau merujuknya. Ya sudah habis, putus. Dia jadi wanita lain. Oh, masih mau sama dia? Lamar lagi, nikah lagi. Coba ikhwah, kalau enggak ditempuh ini, apa enggak sama namanya? Kita tertarik sama perempuan, enggak kita nikahi, kita gauli. Sama, karena status perempuan ini setelah habis iddahnya yang sebenar-benarnya yang dia tutupi tadi, dia bukan istri, bukan. Bagi laki-laki ini dia ajnabi. Ajnabiyah, perempuan biasa, orang lain. Dahsyat enggak ikhwah apa yang kita saksikan hari ini di umat Islam? Ini enggak berlaku ini sudah.
Porak-poranda tatanan Islam dalam bab ini. Zina sudah. Zina. Zina yang dipandang resmi. Yang dipandang betul. Bukan zina. Hakikatnya zina. Menikah sebelum habis masa iddah. Ya. Menikahi perempuan belum habis masa iddah. Baru dicerai suami sebulan nikah dia. Subhanallah. Mengerikan ya. Kecuali memang wanita ini masa iddahnya dengan melahirkan. Menjelang melahirkan di usia tua kandungan baru dicerai suami, sahih. Dicerai hari ini, 2 minggu berikutnya lahir anaknya. Habis masa iddahnya. Udahlah, lamarlah dia itu. Dalam arti kata laki-laki lain sudah boleh melamarnya. Habis masa iddah dia. Dalam tempo 2 minggu. Orang memang masa iddah wanita hamil melahirkan. Tapi ini wanita tidak hamil. Baru cerai sebulan sama suami, kawin lagi sama laki-laki lain. Coba. Di masyarakat kita biasa itu. Hukum ini tidak dikenal. Tidak dikenal mereka. Itu hal yang gak heran kita melihatnya. Subhanallah. Demikianlah para jemaah rahimakumullah. Makanya Allah tegaskan, walihada qala ta'ala wala yahillu lahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billah wal yaumil akhir. Jadi enggak halal memang disembunyikanlah isi rahim itu. Rusaknya banyak, ngeri besar, enggak main-main. Iya. Dan Allah tahu ini kan masalah pribadi wanita. Enggak bisa kita periksa, enggak pula diperiksa. Maka kata Allah, kalau memang mereka beriman sama Allah sama hari akhir, jujurlah. Artinya Allah menegaskan, memang ini urusannya kalau nggak kejujuran wanita, nggak tahu kita. Bagaimana kita tahu ada perempuan janda habis masa iddahnya? Nggak tahu kita, ikhwah. Kalau nggak dia cerita, sudah habis, sudah 3 kali haid, baru kita tahu habis masa iddahnya. Begitulah para ikhwah. Begitu pula istri kita ketika kita mau merujuknya. Bagaimana kita tahu dia masih dalam masa iddah? Kalau nggak dia yang bilang, saya belum 3 kali haid, masih 2. Kalau dia nggak jujur ikhwah, bagaimana kita bisa tahu? Ternyata sudah 3 kali dia bilang belum, baru 2. Kita rujuk dia, padahal harusnya rujuk wanita yang habis masa iddahnya. Suami itu kayak ngawini wanita biasa lagi. Bukan merujuk istri lagi judulnya. Menikahi wanita biasa, wanita lain, ajnabiyah. Ya kayak mana proses wanita lain ya? Tahu kita, dilamar lagi. Ya. Adanya mahar, ada wali, nikah. Sempurna seperti orang belum menikah sebelumnya. Cuma bedanya sama talak bain, talak yang enggak ada rujuk, bedanya yang sudah habis jatah rujuk. Suami yang ingin kembali ke mantan istrinya yang sudah 3 kali cerai. Boleh dia menikah balik dengan catatan istri itu sudah menikah sama laki-laki lain, berumah tangga dengan normal, dengan wajar, dan cerai pun dengan wajar, bukan rekayasa. Artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih, suami barunya sudah merasakan madunya. Itu bahasa Rasulullah. Sudah merasakan madunya istri itu. Dan mereka punya kasus rumah tangga juga, cerai lagi, barulah mantan suami ini boleh meminangnya kembali. Itu bagi orang talak sudah habis, tidak ada jatah balik kembali ke istrinya. Tapi kalau talak raj'i ikhwah, itu boleh tanpa ada syarat nikah lagi, dia boleh melamar si istrinya itu, nikah lagi. Tapi kalau masih di masa iddah rujuknya tidak perlu seperti itu. InsyaAllah akan tiba nanti di pembahasan fiqhiyah lebih lengkap masalah ini. Karena InsyaAllah kalau kita nanti menuntaskan bab yang terkait dengan al-faraid, al-mawarith, itu kelanjutannya akan kita bedah kitabun nikah insyaallah. Di situ akan kita beberkan aqwalul ulama al-fuqaha yang berkenaan dengan masalah talak ini, begitu pula rujuk dan sebagainya. Demikianlah para jemaah rahimakumullah ikhwani fiddin. Kita cukupkan malam ini sebagian baru dari ayat 228 yang dapat kita baca. Walhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah bagian yang berikutnya akan kita kaji di malam Ahad berikutnya pula biiznillahi ta'ala. Demikianlah ikhwah. Wallahu ta'ala a'lam.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.